Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Rivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dengan kondisi yang sehat, kita bisa belajar bersama untuk membahas soal-soal dari buku penilaian Bu Pena untuk SD atau MI kelas 3 jilid 3B ya. Jadi hari ini kita akan membahas Bu Pena untuk yang kelas 3 ya. Di tema 3, benda di sekitarku ya. Jadi di sini juga sudah mulai saya buatkan playlist. Nanti kita bahas tuntas ya, mulai dari 3 yang tema 1 sampai dengan tema terakhir. Nah, kali ini kita akan membahas untuk latihan soal di tema 3, benda di sekitarku, subtema 1 ya. Halaman 24. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan, dimulai dari muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1, titik-titik yang membeli mainan itu, kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah, oke, nomor 1 jawabannya adalah yang C, yaitu siapa. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bacalah kalimat berikut. Penggunaan plastik sebaiknya dikurangi karena sampah plastik sulit diurai. Kata tanya yang tepat untuk kalimat tersebut adalah, di sini sudah saya tuliskan ya untuk yang nomor 2 ya. Jadi nomor 1 tadi jawabannya adalah yang C, kemudian nomor 2 kata tanyanya yang tepat yaitu mengapa penggunaan plastik harus dikurangi. Nah, jadi penggunaan plastik bahkan sekarang kalau kita pergi ke supermarket ataupun ke minimarket juga sudah tidak menggunakan kantong plastik lagi ya. Jadi ini jawabannya nomor 2 adalah mengapa penggunaan plastik harus dikurangi, untuk menjawab pertanyaan yang ada. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Soal nomor 3. Bacalah kalimat berikut. Plastik digunakan untuk kemasan dan mantel hujan karena sifatnya yang tidak tembus air ya. Jadi plastik digunakan untuk kemasan dan mantel hujan karena sifatnya yang tidak tembus air. Makna kata yang dicetak tebal adalah mantel. Nah, mantel itu artinya apa? Nah, ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ya. Mantel itu adalah baju panjang untuk menyelubungi tubuh ya. Itu makna dari kata mantel. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4. Menurutmu, apa tujuan meringkas suatu informasi dari teks? Oke, untuk yang nomor 4. Nah, tujuan dari meringkas suatu teks itu adalah untuk mencari informasi penting dalam teks. Jadi kita ringkas untuk menemukan informasi penting di dalam teks tersebut. Lanjut kita ke nomor 5. Mengapa judul sangat penting untuk sebuah teks? Nah, ini ditanyakan mengapa judul sangat penting untuk sebuah teks. Jawabannya adalah karena judul merupakan gambaran ya, ini kurang tebal. Karena judul merupakan gambaran dari seluruh cerita. Nah, itu untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjutkan untuk muatan pelajaran matematika ya, KD 3.7. Nomor 1. Alat ukur panjang yang biasa digunakan penjahit untuk mengukur panjang bahan adalah, ini ada mistar, ada roll ya, roll jahit ya ini, kemudian ada, nah ini roll. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar penggaris dan juga gunting. Hasil pengukuran panjang yang tepat sesuai gambar adalah, kita lihat di sini ya. Nah, dari 0 sampai ke 18 ya. Mungkin bisa dilihat di buku paketnya ya. Ini kurang jelas gambarnya dari 0 sampai 18. Jadi panjang gunting adalah 18 cm. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 3. 2 meter lebih 45 cm sama dengan titik-titik cm lah. Kita diminta untuk mengubah ke satuan sentimeter lah. Ini ya di sini ya. Tadi untuk yang nomor 1 jawabannya B, nomor 2 jawabannya B tadi, kemudian nomor 3. 2 meter ditambah 45 cm kita diminta untuk mengubah ke dalam satuan cm. Lah,
dari meter ke sentimeter, yaitu turun 2 tingkat ya, 2 tangga. Kalau kalian lihat di tangga satuan ya, tentu sudah dipelajari ya, konversi satuan panjang. Nah, setiap turun 1 tangga itu dikalikan 10. Maka kalau turun 2 tangga berarti kita kalikan dengan 100 ya. 2 kalikan 100 ditambah ini tetap ya, karena satuannya udah sentimeter, berarti 200 ditambah 45. Jadi hasilnya adalah 245 cm. Itu untuk jawaban nomor 3 ya, 245 cm. Lanjut ke nomor 4, tentukan hasil pengukuran panjang berikut. Ini ada gambar ranting ya, diukur panjangnya berapa. Nah, di sini tertera ya. Ditanyakan di sini adalah panjang ranting sama dengan berapa sentimeter, itu hasilnya berapa meter atau berapa sentimeter. Oke, di sini untuk yang nomor 4 juga sudah saya tuliskan ya. Jadi panjang rantingnya tadi adalah 120 cm. Itu didapatkan dari 100 cm ditambah 20 cm ya. 100 cm itu sama dengan 1 meter. Nah, ini 20 cm tetap ya, jadi hasilnya adalah 120 cm itu kalau dalam satuan cm ya. Oke, kita lanjut ke soal terakhir, yaitu soal nomor 5. Tentukan alat ukur panjang yang sesuai untuk mengukur panjang benda-benda berikut. Ada buku tulis, ada tinggi bangku di kelas, ada panjang sisi ubin di kelas. Oke, untuk yang nomor 5. Nah, nomor 5 jawabannya, jadi untuk yang pertama, panjang buku tulis itu bisa kita gunakan penggaris ya. Nah, panjang buku tulis bisa kita gunakan penggaris yang biasa kita gunakan di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, tinggi bangku di kelas. Tinggi bangku di kelas itu bisa kita gunakan menggunakan meteran roll kecil. Dan yang ketiga, panjang sisi ubin di kelas itu juga bisa kita gunakan meteran roll kecil ya, karena kalau kita gunakan penggaris biasanya panjangnya cuma 30 cm, itu kurang panjang, maka kita gunakan meteran roll kecil. Karena sini ditanyakan adalah alat ukur yang sesuai ya. Itu tadi untuk muatan pelajaran matematika. Kita lanjutkan ke muatan pelajaran berikutnya, yaitu muatan pelajaran SBDP ya. Oke, nomor 1, alat musik yang tidak memiliki nada adalah alat musik. Nah, jawabannya adalah alat musik ritmis. Jadi alat musik ritmis itu tidak memiliki nada ya. Kemudian nomor 2, jumlah hitungan pada pola irama birama 3 adalah, jadi jumlah hitungan untuk pola irama birama 3 itu ada berapa hitungan ya? Ada 3. Jadi kalau pola irama birama 2 ya ada 2 hitungan. Pola irama birama 3 ada 3 hitungan. Jawabannya yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Alat musik rebana dan kendang dimainkan dengan cara, nah, alat musik rebana dan kendang itu cara memainkannya dengan cara apa? Nah, ini sudah saya tuliskan ya tadi, nomor 1A, 2C, nomor 3. Rebana dan kendang itu cara memainkannya dengan dipukul. Lanjut ke nomor 4. Pola irama muncul berulang-ulang dan bersifat. Nah, sifatnya untuk pola irama itu adalah teratur ya. Nomor 4 jawabannya adalah teratur. Dan nomor 5, buatlah contoh pola irama sederhana birama 3. Contoh pola irama sederhana birama 3 ini saya contohkan, misalnya yang pertama dang, yang kedua dang, yang ketiga cerek atau dang dang cerek, dang dang cerek, seperti ini ya. Itu untuk muatan pelajaran SBDP. Kita lanjut ke muatan pelajaran PKN. Nomor 1, musyawarah merupakan salah satu contoh perilaku yang sesuai dengan sila ke Pancasila, sila ke-4 ya. Nomor 1 jawabannya adalah sila ke-4. Nah, sila ke-4 itu bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Ini ya, jawabannya sila ke-4. Kemudian nomor 2, keputusan yang disepakati dalam musyawarah lebih mengutamakan kepentingan lah. Kalau keputusan musyawarah itu harus mengutamakan kepentingan bersama atau banyak orang. Jawabannya yang B.
Lanjut ke nomor 3. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara voting ya. Voting atau ini saya tuliskan ya. Voting atau pengambilan suara terbanyak. Itu namanya adalah voting. Nomor 4, tuliskan 3 manfaat dari kegiatan musyawarah. Manfaat dari musyawarah itu apa? Diminta 3. Di sini sudah saya tuliskan. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan baik. Yang ketiga, melatih untuk berani menyampaikan pendapat. Oke, kita lanjutkan ke soal terakhir untuk mata pelajaran PKN. Jelaskan dengan bahasamu sendiri perilaku yang tepat saat bermusyawarah. Nah, perilaku yang tepat saat bermusyawarah itu apa? Di sini yaitu kita memperhatikan dengan baik serta menghargai pendapat orang lain. Itu adalah perilaku yang tepat saat bermusyawarah. Jadi kita harus perhatikan ya dengan seksama. Kemudian apabila ada orang lain yang berpendapat, kita harus menghargainya ya. Itu tadi untuk muatan pelajaran PKN ya. Jadi untuk pembahasan soal latihan sub tema 1 di tema 3 sudah selesai ya. Demikian tadi pembahasan untuk soal latihan subtema 1 tema 3 ya. Benda di sekitarku. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian jawaban atau pembahasan soal. Silahkan apabila ada pertanyaan atau saran bisa dituliskan di kolom komentar ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.